Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, dulu sebenarnya masuk ke pasar saham itu tahun 2007. Kalau waktu itu sih sebenarnya saya karena cari aktivitas juga ya. Terus saya didorong sama suami itu untuk belajar berinvestasi. Reksadana, tapi kemudian jadi suka di saham karena di saham saya bisa belajar banyak. Kalau reksadana kan nggak ngapa-ngapain. Nah, waktu itu 2007 sebenarnya sangat menarik sekali. Menariknya gimana? Karena tahun 2007 itu rally sektor komoditas seperti sekarang ini. Jadi saham-saham komoditas seperti batu bara, kemudian Antam seperti itu ya, PTBA, Antam itu saya masih ingat banget, Tins itu lagi rally-rallynya seperti sekarang. Nah, terus tahun 2008 waktu itu saya mengalami krisis subprime mortgage di 2008 dan disitulah saya mulai belajar banyak. Justru belajar banyaknya itu bukan ketika pasar modalnya lagi naik, karena kalau naik mah ya untung-untung aja terus ya. Jadi kayak kita selalu merasa pintar, merasa gampang gitu. Jadi justru belajar banyaknya itu ketika 2008 saya belajar mulai sadar bahwa oh ternyata ada risiko toh dalam berinvestasi saham. Karena tahun 2007 kayak kita merasa nggak belajar pun bisa, merasa pinter gitu. Jadi mungkin saat ini juga teman-teman yang baru gabung di pasar saham pada akhir tahun ini, seperti halnya di akhir tahun 2020 kemarin, ini mungkin merasa kayak saham itu mudah. Dan sebenarnya juga memang nggak sulit, cuman perlu kita perlu sedikit belajar lah ya, setidaknya lebih mudah belajar saham kok. Jadi trader atau jadi investor tuh lebih mudah daripada jadi dokter. Jadi istilah kata kalau teman-teman belajar di universitas yang dipelajari mata kuliahnya banyak, di saham itu sebenarnya yang dipelajari nggak banyak, kayak manajemen risiko, analisis teknikal, analisis fundamental, itu aja. Cuman yang bikin kita jadi kadang agak agak merasa sulit itu bukan ilmunya, tapi lebih ke faktor emosi atau fear and greed-nya. Terima kasih, Miss. Ini kan kita ada tema ya, Miss, yaitu Become a Smart Young Investor to Reach Financial Freedom. Nah, menurut Miss sendiri, apa sih kebebasan finansial itu dan bagaimana cara kita menuju financial freedom itu? Ya, jadi kebebasan finansial itu definisinya banyak macam-macam. Kalau saya mau definisiin, menurut definisi saya adalah kita bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan gaya hidup kita sendiri yang kita mau itu dengan passive income gitu ya, dengan passive income. Jadi sebenarnya kalau saham trading itu sebenarnya bukan passive income. Kalau passive income itu kan yang investing dengan dividen gitu ya. Nah, jadi kalau mau financial freedom gimana caranya? Mungkin banyak teman-teman yang berpikir, oh aku mau jadi investor aja terus nanti gaya hidupku dibayarin oleh dividen itu atau dibayarin oleh ada yang kalau dulu zaman dulu bilangnya dibayarin oleh bunga deposito, jadi nggak usah kerja. Itu sebenarnya bukan solusi buat financial freedom sih, tapi itu solusi buat orang malas gitu. Jadi kalau untuk financial freedom sendiri, solusinya yang pertama ya tetap harus kerja aktif dulu, aktif income, dari aktif income itulah yang bisa digunakan untuk investasi gitu ya. Jadi banyak orang yang bilang, wah aku mau investasi nih, tapi aku masih ada banyak tanggungan, aku masih punya utang ini itu, ya jangan investasi dulu. Karena kalau investasi itu benar-benar yang banget ya. Jadi istilah kata tuh kebutuhan yang pokoknya udah ada, semua kewajiban sudah terselesaikan, baru berinvestasi. Tapi banyak orang yang terus dengan cara seperti itu, mindset seperti itu, jadi nggak pernah investasi. Kenapa? Lah kebutuhanku nggak habis-habis loh, gitu. Caranya gini, kita harus mesti bisa bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita benar-benar kebutuhan dasar udah terpenuhi ya berarti kita jangan kasih makan terus untuk yang keinginan kita atau uh, apa namanya
keinginan yang nggak penting. Sebagai contoh, kita butuh mobile phone atau HP. HP ini misal buat apa? Oh, buat kerja, buat jualan online shop, oh buat trading gitu. Misalkan buat beli jual saham, buat buka online trading gitu. Saya rasa nggak perlu yang sampai beli yang mahal-mahal. Kalau kantongnya belum cukup, ya jangan maksain diri beli iPhone 13 sampai pakai utang buat gaya gitu. Nah, dengan demikian kita bisa mengalokasikan sebagian uang tuh untuk investasi. Jadi lebih ditahan, menunda kesenangan, lebih ke arah menunda kesenangan dan juga active income gitu. Nanti teman-teman bisa pelan-pelan bisa mulai apa namanya mengalami financial freedom. Apakah financial freedom itu artinya harus harus yang kaya raya, gaya hidupnya yang mewah-mewah banget gitu? Enggak juga, karena kalau misalkan ukurannya kayak gitu, jadi nggak pernah ada berhentinya gitu. Jadi mau mau berhenti sampai kapan, mau mentok sampai kapan, bisa dibilang financial freedom. Selalu ada langit di atas langit lagi ya, jadi selalu ada yang di atas kita. Nah, financial freedom artinya yaitu tadi bisa membiayai gaya hidup kita dengan passive income. Gimana caranya memiliki passive income dengan investasi? Nah, gimana caranya supaya investasi kita tuh bisa berbuah banyak? Pastinya pohonnya harus kuat dulu atau modalnya harus kuat. Modal kuat dapat dari mana? Dari active income atau kerja aktif plus ditambah dengan menahan atau menunda kesenangan. Terima kasih, Miss Ellen. Kalau boleh tambahin ya, satu lagi ya, investasi yang penting adalah investasi leher ke atas atau ilmu. Jadi bukan jadi ya ilmu, spend more money untuk beli course atau belajar. Kalau bisa dapat gratis ya oke, tapi kalau misalkan ada ilmu yang benar-benar bagus tapi harus beli ya udah nggak apa-apa, investasi untuk itu. Nah, tadi kan Miss Ellen bilang kalau kita seharusnya udah punya aktif income gitu ya, Miss. Nah, bagaimana cara mengatur manfaat keuangan bagi mahasiswa nih, Miss, yang ingin aktif menjadi seorang investor? Mungkin bisa diberikan tipsnya. Ya, mahasiswa tuh saya nggak tahu ya, kalian udah bisa kerja sendiri, punya pekerjaan sendiri, atau masih dikasih orang tua gitu. Kalau masih dikasih orang tua, pastinya harus menyisihkan dari uang saku. Nah, alangkah baiknya kalau bisa ada active income sendiri, dan sekarang tuh active income tuh gampang kok dengan segala sesuatu tuh pakai internet, bisa jualan online, bahkan yang menarik adalah bisa jualan jasa secara online, misalkan menjadi guru les secara online, apapun sebenarnya bisa dilakukan asalkan ada niat gitu. Jadi kalau kita merasa kita percaya kita bisa, pasti bisa gitu. We will find the way. Tapi kalau misalkan kita belum apa-apa, udah merasa kayak, aduh aku nggak bisa ini, atau aku nggak mau deh jadi ini, aku nggak mau deh jualan itu. Padahal sebenarnya butuh, tapi terlalu banyak pilih-pilih. Nah, itu juga nggak akan melangkah. Jadi gimana caranya untuk mahasiswa ini mengatur keuangan? Kalau masih dari orang tua ya harus dibagi-bagi sih. Tapi sebaiknya punya active income dengan cara ya apapun bisa dijual secara online, bisa dikerjakan secara online, itu bisa juga gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa nih lewat kolom chat atau bisa di-on-mic-kan. Silakan. Silakan yang ingin bertanya untuk Miss Ellen atau untuk Pak Wira. Ini sepertinya udah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, Miss. Sudah banyak ya ini. Kan pengen ngobrol-ngobrol dulu gitu.
Dari Rio Ardi Fernando, izin bertanya, kan sekarang marak sekali saham yang tiba-tiba naik drastis dan bisa juga anjlok secara terus-menerus atau dikenal dengan saham gorengan. Sebagai investor awam, bagaimana cara memilih saham yang sehat dengan fundamental yang kuat? Mungkin Miss bisa ngasih tips untuk bagaimana sih kita untuk memilih saham yang baik? Mungkin Ya, seperti itu, Miss. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya pilihan sahamnya yang low risk itu mungkin saya bisa sebutkan di sini, disclaimer juga teman-teman, bahwa meskipun saham-saham ini menarik, tetap ada risiko fluktuasi naik turun dalam jangka pendek gitu. Ada 12 saham yang menarik untuk teman-teman bisa investasiin jangka panjang dan saya rasa sekarang ini timingnya tepat karena udah mulai reopening ekonomi, pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia. Yang pertama ini adalah the best banget secara fundamental dan juga secara teknikal, tapi harga sahamnya udah cukup tinggi dan valuasinya agak tinggi. Kemudian yang kedua, ada Bank Rakyat Indonesia yang sekarang masih boleh teman-teman kumpulin, beli sekarang boleh, nanti kalau ada turun-turun dikit boleh tambah lagi. Dan ini rentang waktu investasinya lebih dari 1 tahun untuk 12 saham yang saya sebutkan ini. Yang ketiga ada Bank Mandiri dan yang keempat ada Bank BNI. Paling murah secara teknikal itu secara pola harga, bukan secara nominalnya. Dan ya secara teknikal itu yang paling menarik adalah BBRI. Kalau secara valuasi yang paling murah adalah BBNI, namun saat ini udah naik banyak harga sahamnya. Jadi mungkin lebih ke BRI. Nah, kemudian selain itu ada Astra International. Kalau misalkan ada turun-turun juga boleh dibeli dikit-dikit. Terus kemudian yang menarik sekarang yang lagi murah banget adalah Unilever, ICBP, Indofood, ya, kemudian Gudang Garam dan HMSP. Satu lagi ada TLKM, ini juga udah agak mahal. Nah, mungkin kalau teman-teman yang oke dengan saham non-syariah, GGRM dan HMSP ini valuasinya sangat murah. Tapi kalau mau saham yang syariah dari consumer good, ini Unilever baru akan bangun. Jadi Unilever ini masih sangat murah, baik secara harga maupun secara valuasi. Meskipun kemarin Unilever naik 12%, tapi untuk investasi sampai 1 tahun ke depan itu masih sangat boleh sekali gitu. Nah, terus kalau untuk saham-saham yang buat trading gimana? Kalau saham-saham yang buat trading, teman-teman harus paham analisis teknikal. Analisis teknikal ini artinya adalah analisis harga saham, melihat pola harga saham, dilihat support dan resistennya, dan yang terpenting bukan cuma analisis teknikal saja, tapi kita harus melihat likuiditas saham. Likuiditas saham itu artinya bid dan offer. Berapa banyak orang yang mengantri beli dan berapa banyak orang yang mengantri jual. Nah, kalau ternyata bidnya tipis atau yang mengantri beli itu cuma dikit, kayak misalkan puluhan orang aja, atau yang mengantri jual juga puluhan orang, itu disebut dengan kondisi yang tidak liquid. Nah, kalau kondisinya tidak liquid, maka yang terjadi adalah ketika teman-teman beli saham itu kebanyakan jualnya susah. Nah, mungkin seringkali inilah yang disebut dengan saham gorengan gitu. Jadi saham gorengan sebagian besar dari saham-saham gorengan ini adalah saham-saham yang likuiditasnya cenderung kecil, sehingga ketika ada demand atau ada permintaan yang cukup besar, ada pembelian yang cukup besar dari beberapa pihak tertentu, harganya naik. Demikian pula ketika dijual oleh beberapa pihak tertentu, langsung harganya jatuh. Kenapa? Karena secara nalar permintaannya dikit gitu. Jadi kalau dijual langsung bidnya 50, mungkin 70, ini langsung kena semua. Dia buang 1000 lot, mungkin dia langsung kena semua dan harganya langsung turun. Nah, itulah saham-saham yang cenderung gampang untuk digoreng atau naik dan turun dengan sangat sangat liar sekali. Jadi tipsnya adalah yang pertama lihat fundamental perusahaan, yang kedua lihat teknikal, tidak harus selalu saham yang fundamentalnya bagus sih kalau buat trading, kalau buat investasi harus perusahaan itu fundamentalnya bagus. Nah, kalau buat trading, asal teknikalnya oke, bid offernya ada, likuiditasnya ada, itu boleh ditradingkan. Dan tipsnya buat teman-teman yang masih pemula sih sekarang tradingnya buy on weakness. Sebagai contoh, saham komoditas batu bara itu udah naik kencang, jangan dikejar di atas, karena pasti akan ada koreksi atau harga turun sesaat, akan ada pantulan. Dan benar aja, setelah turun selama 2 atau 3 hari, hari ini tadi saham batubara juga udah mulai mantul gitu. Jadi tipsnya ada 3, 1 fundamental, 2 teknikal, 3 likuiditas.